Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Karim yang akan menjelaskan hasil UAS saya pada mata kuliah Manajemen Strategis Teknologi Informasi. Strategis yang akan saya pakai yaitu aplikasi untuk BUMDes yang terintegrasi dengan pemerintah pusat, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Saya mulai dari latar belakang, yang dimana saat ini banyak BUMDes yang menghadapi tantangan dalam hal akuntabilitas, pencatatan keuangan, dan pelaporan kinerja yang efektif. Dengan kesenjangan tersebut, penggunaan teknologi informasi yang terlihat kurang dan tata kelola yang baik seringkali menjadi hambatan utama, sehingga kita membutuhkan produk IT yang dapat dirancang dan bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan menyediakan platform digital yang terintegrasi untuk manajemen keuangan, pelaporan, dan pemantauan kinerja BUMDes. Tujuan pada pengembangan ini yaitu mengidentifikasi tantangan dalam manajemen dan akses teknologi yang dihadapi BUMDes yang mempengaruhi akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan BUMDes. Mempelajari bagaimana hubungan sinergis antara pemerintah desa dan pemerintah pusat, khususnya Kemendesa (PDTT), dalam mendukung implementasi strategi peningkatan akuntabilitas dan efektivitas BUMDes. Yang ketiga, menganalisis bagaimana penerapan sistem informasi dapat meningkatkan transparansi, efisiensi operasional, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Yang keempat, untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tata kelola sistem informasi yang baik sehingga dapat diterapkan untuk memastikan keamanan data, integritas informasi, dan kepatuhan regulasi dalam pengelolaan BUMDes. Pada tujuan ini, yaitu analisis software yang terdiri dari sistem manajemen keuangan, dashboard analisis kinerja, modul pelaporan otomatis, dan platform integrasi dan keamanan. Analisis hardware-nya yaitu terdapat server dan storage, jaringan dan security, device untuk user untuk mengakses aplikasi tersebut. Keterkaitan dengan manajemen strategis teknologi informasi yaitu perencanaan strategis, implementasi dan integrasi, dan pengelolaan risiko. Berikutnya yaitu ada analisis dengan matrix SWOT yang terdiri dari strength, opportunity, weakness, dan threat. Pertama kita masuk ke strength dulu. Strength salah satunya yaitu integrasi dengan pemerintah pusat. Aplikasi ini terintegrasi langsung dengan Kemendesa PDTT untuk memberikan legitimasi dan dukungan dari pemerintah untuk mendukung program atau menunjang akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan BUMDes. Komprehensif dan terpusat yaitu menyediakan berbagai fitur penting seperti dashboard, kasir, buku keuangan, dan stok manajemen dalam satu platform yang dapat memudahkan pengelolaan BUMDes. Transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, data keuangan dan operasional dapat dilacak dengan lebih transparan dan akurat. Strength berikutnya yaitu meningkatkan efisiensi, mempermudah proses manajemen BUMDes melalui dari pencatatan kas, penjualan, hingga pengelolaan stok. Yang terakhir, peningkatan kapasitas, yaitu aplikasi ini juga dapat menjadi alat pendidikan bagi pengelola BUMDes untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha desa. Weakness, opportunity dulu deh. Yaitu ada peningkatan keterlibatan desa, yang dimana aplikasi ini dapat meningkatkan partisipasi desa dalam program-program pembangunan yang direncanakan oleh Kemendesa PDTT. Peningkatan akses ke data dengan data yang terpusat
analisis dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Yang berikutnya yaitu aplikasi ini juga dapat membantu BUMDes dapat menemukan peluang usaha baru melalui analisis data yang lebih baik. Yang terakhir yaitu potensi untuk bermitra dengan organisasi lain seperti NGO atau perusahaan teknologi untuk meningkatkan fitur dan fungsi aplikasi. Yang berikutnya yaitu weakness. Desa yang belum memiliki akses internet atau infrastruktur teknologi yang memadai mungkin akan kesulitan untuk mengimplementasikan aplikasi ini. Yang berikutnya yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Pengelola BUMDes juga memerlukan pelatihan untuk menggunakan aplikasi ini secara efektif, sehingga memerlukan waktu dan sumber daya tambahan untuk memberikan pelatihan. Yang terakhir yaitu pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan aplikasi ini juga dapat memerlukan biaya yang signifikan. Dan yang terakhir yaitu threats. Yang pertama, yakni ancaman terhadap keamanan data dan privasi informasi yang dikumpulkan dan dikelola oleh aplikasi. Ini akan menjadi sebuah ancaman yang sangat signifikan untuk aplikasi ini. Yang berikutnya ada pengelola desa mungkin menghadapi resistensi dari masyarakat atau dari internal BUMDes yang enggan beralih ke sistem digital. Perubahan dalam kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi keberlanjutan dan relevansi aplikasi. Yang terakhir, yakni adanya aplikasi atau sistem lain yang dapat menawarkan solusi serupa dengan fitur yang lebih unggul atau lebih mudah digunakan, atau mungkin lebih parahnya lagi adalah harganya yang akan lebih terjangkau. Berikutnya ada analisis kuadran yang terutama yang terdiri dari strength opportunity, strength threats, weakness opportunity, dan weakness threats. Yang akan saya jelaskan secara detail berikutnya. Kita pertama berfokus pada strategi untuk strength opportunities. Pada strategi ini, yang pertama yaitu dapat mengadakan program pelatihan yang dapat didukung oleh Kemendesa PDTT untuk meningkatkan keterampilan pengelola BUMDes dalam menggunakan aplikasi. Menggunakan data yang dapat dikumpulkan oleh aplikasi untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi peluang usaha baru bagi BUMDes. Yang berikutnya, strength untuk menghadapi ancaman. Yang pertama yaitu dapat mengimplementasi protokol keamanan data yang canggih untuk melindungi informasi sensitif yang dikelola oleh aplikasi. Bisa menggunakan third party atau pengembangan yang lebih advance. Yang berikutnya yaitu melakukan pembaruan rutin dan penambahan fitur pada aplikasi untuk menjaga daya saingnya. Berikutnya ada strategi pada bagian weakness. Weakness untuk opportunity. Strategi pertama yaitu mengembangkan fitur untuk memungkinkan aplikasi dapat digunakan secara offline dengan sinkronisasi data ketika koneksi internet tersedia. Hal ini dapat dijadikan sebagai strategi penting dan krusial pada desa-desa yang masih belum memiliki infrastruktur jaringan yang begitu memadai, seperti di wilayah-wilayah kota. Yang kedua yaitu dapat bermitra dengan organisasi yang berpengalaman dalam memberikan pelatihan teknologi untuk memperkuat kapasitas pengelola BUMDes. Strategi pada weakness untuk ancaman yaitu mengajukan proposal, pendanaan kepada pemerintah atau donor untuk menutupi biaya implementasi dan mengadakan kampanye edukasi untuk mengurangi resistensi terhadap penggunaan teknologi baru. Yang berikutnya yaitu mengembangkan kebijakan internal yang fleksibel untuk respons perubahan kebijakan eksternal dan kondisi teknologi di desa. Karena pada dasarnya adalah setiap desa
pasti tidak memiliki teknologi dan infrastruktur yang sama, pasti memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Yang berikutnya ada analisis dengan intensif strategik. Intensif strategik sebagai penguatan BUMDes yang belum menerapkan teknologi informasi dalam manajemen keuangan dan kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas BUMDes. Analisis yang pertama yaitu penetrasi pasar. Penetrasi pasar ini yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kesadaran secara luas tentang manfaat teknologi informasi kepada BUMDes dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah desa dan pegiat BUMDes. Yang berikutnya ada implementasi produk IT untuk BUMDes untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan akuntabilitas. Yang berikutnya yaitu strategi untuk pengembangan pasar. Fokus pengembangan pasar ini yaitu melanjutkan sosialisasi dan edukasi ke daerah lain yang masih tergolong belum menerapkan teknologi informasi dengan melibatkan organisasi lain atau universitas bersama mahasiswa untuk implementasi ke berbagai desa-desa. Strategi berikutnya yaitu pada pengembangan produk seperti pengembangan atau perubahan sistem fitur yang dapat disesuaikan oleh setiap desa yang membutuhkan kustomisasi. Yang berikutnya yaitu peningkatan UI UX untuk lebih memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Yang berikutnya yakni analisis komprehensif aplikasi. Analisis komprehensif yang saya jelaskan ini yaitu terdiri dari kebutuhan data, terutama pada jenis data yang akan digunakan, seperti jenis data keuangan, penjualan, manajemen stok, data eksekutif, indeks, dan yang terakhir yaitu dikelompokkan menjadi indeks BUMDes. Sumber datanya dapat dari input manual ataupun input otomatis sesuai dengan kebutuhan fungsi-fungsi yang ada. Pengelolaan datanya dapat berupa pengumpulan data dengan interface, penyimpanan data dalam database, analisis data untuk laporan dan ringkasan, pelaporan data yang mudah dipahami. Pengelolaan lifecycle ini pada proses perjalanan dari aplikasi ini yaitu pertama kita melakukan perencanaan dulu dengan mengidentifikasi kebutuhan dan juga analisis kelayakan. Yang berikutnya yaitu dilanjutkan dalam analisis untuk pengembangan sistemnya dan juga spesifikasi kebutuhan yang akan direncanakan itu seperti apa. Yang berikutnya ada desain, bisa menjadi berupa desain sistem atau prototyping dari aplikasi ini. Yang berikutnya yaitu pengembangan. Pengembangan dapat berupa coding dan juga testing. Setelah pengembangan, dilanjutkan dengan implementasi seperti penerapan dan juga pelatihan dan pemeliharaan untuk pemeliharaan secara rutin dan juga pembaruan sistem aplikasinya. Yang berikutnya yaitu penyediaan akses. Jenis akses ini dapat berupa akses publik untuk dashboard umum dan juga akses akun pengguna BUMDes untuk pengelola BUMDes, yaitu akan menggunakan aplikasi yang namanya BUMDesku dan sistem informasi indeks BUMDes yang dapat diakses oleh pihak Kementerian Desa yang berkaitan pada pengelolaan BUMDes atau pengembangan BUMDes seluruh Indonesia. Yang berikutnya yaitu pengelolaan akses, yaitu terdiri dari autentikasi dan otoritas login, terus tingkat akses untuk pengelolaan BUMDes dan petugas Kemendesa yang akan memantau akses siapa saja yang akan dan dapat melakukan penggunaan aplikasi ini. Dan yang berikutnya yaitu keamanan akses dengan enkripsi data dan protokol keamanan.
Berikutnya ada analisis keamanan dan informasi. Yang pertama yaitu kebocoran data, yang dimana risikonya yakni kehilangan data sensitif yang akan menjadi sebuah kerugian seperti data keuangan, penjualan, maupun stok BUMDes. Nah, kerugiannya yaitu reputasi BUMDes yang akan turun di mata masyarakat maupun pemerintah pusat. Lalu tidak lepas juga nanti akan kena tuntutan hukum dari pihak-pihak yang akan dicurigakan. Namun dengan mitigasi atau strategi mitigasi yang dapat berupa penggunaan enkripsi end-to-end untuk melindungi data, memberikan akses hanya kepada pengguna yang berkepentingan, dan juga audit dan monitoring rutin terhadap akses dan penggunaan data. Seperti itu. Nah, berikutnya yaitu serangan cyber. Serangan cyber ini dapat menjadi risiko tersendiri, yang dimana pengguna dapat menjadi target atau korban untuk pencurian kredensial untuk login mereka, sehingga sistem dapat disusupi oleh malware atau ransomware bahkan sekaligus, seperti terjadi kejadian pada pusat data nasional. Yang berikutnya yaitu resiko terkena serangan DDoS atau denial of service yang dapat menyebabkan aplikasi akan terasa berat sehingga sulit untuk dapat diakses. Nah, untuk mitigasi ini yaitu terdiri dari dapat penggunaan dan pemasangan firewall untuk firewall dan antivirus yang dapat melindungi dari malware dan juga virus seperti ransomware atau virus-virus lainnya mungkin. Yang berikutnya yaitu mitigasi pelatihan kepada pengguna tentang bagaimana caranya mengenali dan menghindari phishing atau identifikasi apakah terdapat virus atau malware seperti itu. Yang berikutnya yaitu sistem backup yang diharuskan secara rutin, yang dimana untuk memastikan dapat dilakukan pemulihan secara cepat apabila terkena serangan seperti serangan ransomware atau virus-virus lain. Yang berikutnya yaitu kurangnya kesadaran tentang keamanan. Ini berfokus pada pengelolaan SDM, baik pengguna di desa maupun pengguna di Kementerian Desa. Resikonya ini pengguna mungkin menggunakan kata sandi yang biasa atau terlalu lemah, seperti 123456 atau QWERTY atau yang lain sebagainya, yang mungkin dapat mudah ditebak sehingga dapat dengan mudah dibobol menggunakan brute force attack. Lalu sistem tidak diperbarui secara rutin sehingga hacker dapat mudah mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang akan didapat pada aplikasi ini. Yang berikutnya yaitu meninggalkan celah keamanan yang dapat dieksploitasi. Dan yang terakhir yaitu ketidaktahuan tentang pentingnya manajemen akses yang menyebabkan banyak kasus akses yang tidak sah, seperti penyebaran akun kepada orang-orang lain yang belum tentu akun tersebut orang lain tersebut apakah dapat dipercaya atau tidak. Sehingga mitigasi yang dapat diterapkan yaitu pertama, mengadakan program pelatihan secara rutin untuk keamanan yang terbaik, menerapkan kebijakan penggunaan kata sandi yang kuat, dan pemasangan multifaktor authentication. Yang berikutnya yaitu menyediakan pembaruan sistem yang rutin untuk menutup celah keamanan yang dapat ditemukan. Dan secara cepat mungkin harus dilakukan perbaikan atau mungkin perubahan seperti itu. Yang berikutnya
yakni analisis evaluasi strategi keamanan cyber. Serangan cyber ini dapat dilakukan melalui identifikasi dan penilaian insiden. Pertama yaitu saran untuk penggunaan IDS atau Intrusion Detection System dan juga IPS Intrusion Prevention System ini untuk mengidentifikasi serangan cyber apa saja yang akan terjadi. Yang berikutnya yaitu menilai dampak serangan terhadap sistem. Yang berikutnya klasifikasi jenis serangan dan menentukan tindakan respon yang cepat apabila terjadi serangan cyber yang diidentifikasi oleh IDS atau mungkin IPS. Lalu, respon cepat terhadap insiden seperti isolasi, melibatkan tim respon yang terlatih, dan menginformasikan kepada semua stakeholder internal yang terkait untuk mendiskusikan insiden dan langkah-langkah antisipasinya. Setelah itu, langsung melakukan pemulihan dan evaluasi, seperti mengembalikan sistem secara normal dengan keadaan normal, menerapkan langkah-langkah keamanan untuk masa depan, evaluasi kinerja secara cepat, dan dokumentasi kegiatan respon dari insiden untuk referensi masa depan. Sehingga peningkatan kapasitas dan simulasi berdasarkan temuan insiden dapat ditingkatkan untuk masa depannya. Yang berikutnya yaitu apabila terjadi kebocoran data. Pada saat kebocoran data, kita harus melakukan deteksi dulu dengan penilaian kebocoran, yaitu dengan identifikasi kebocoran data itu di mana. Lalu penilaian dampaknya seperti apa? Apakah dampaknya terhadap individu maupun organisasi? Yang berikutnya, identifikasi jenis data yang bocor. Datanya itu seperti apa? Lalu, jenis datanya apa? Seperti itu. Yang berikutnya yaitu respon terhadap kebocoran. Isolasi bagian sistem yang bocor ini harus dilakukan secara cepat apabila teridentifikasi kebocoran data secara tiba-tiba. Namun, harus tetap menginformasikan kepada pihak terkait yang terkena dampak dari kebocoran data, sehingga jangan sampai tidak diinformasikan apabila datanya bocor, karena mungkin suatu saat nanti akan dapat menjadi sebuah penyelewengan penggunaan datanya nanti. Lalu lakukan secara cepat investigasi internal dan mencari penyebab kebocoran data. Setelah itu, lakukan pemulihan dan evaluasi, seperti perbaikan pada celah keamanan, peninjauan dan penguatan kebijakan akses data, penerapan enkripsi data yang lebih kuat di penyimpanan maupun pada transmisi arus data, evaluasi respon terhadap kebocoran data dan identifikasi area yang perlu diperbaiki. Berikutnya, tidak beda dengan yang sebelumnya, yaitu dokumentasi lagi semua langkah respon untuk referensi masa depan dan pengelolaan audit. Dan yang terakhir yaitu dari dokumentasi semuanya akan dapat dilakukan peningkatan kapasitas untuk kesadaran keamanan data. Sekian presentasi dari manajemen strategis teknologi informasi saya. Terima kasih.